Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai siklus penerimaan kas masuk. Kelompok 1 beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Saya Ferry Ferdiansyah. saya Muhammad Fadel. Saya Raka Putra Arlin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan siklus penerimaan kas. Untuk pengertiannya, siklus penerimaan kas adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembiayaan dan penjualan-penjualan tersebut. Selain itu, sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu kesatuan untuk mengumpulkan, mencatat transaksi yang dapat membantu pimpinan untuk menangani penerimaan perusahaan. Adapun tujuan utamanya yaitu menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Di dalam siklus penerimaan kas, sistem informasi akuntansi harus didesain dengan baik yang menyediakan pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut ini akan dicapai. Yang pertama, semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar. Yang kedua, semua transaksi dicatat dengan valid, artinya benar-benar terjadi. Yang ketiga, semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat. Yang keempat, semua transaksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, aset dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. Yang keenam, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi siklus penerimaan kas. Terdapat 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus penerimaan kas. Yang pertama itu ada penerimaan pesanan dari para pelanggan. Yang kedua ada pengiriman barang. Yang ketiga ada penagihan dan piutang usaha. Dan yang terakhir itu ada penagihan kas. Di dalam siklus ini terdapat bagian-bagian yang terkait, yaitu diantaranya pelanggan, kasir, gudang, akuntan, dan juga pimpinan. Dalam siklus penerimaan kas ini dibutuhkan data-data dan akan menghasilkan data-data sebagai berikut. Yang pertama itu ada surat pengajuan utang, yang kedua ada persyaratan piutang, selanjutnya ada surat persyaratan piutang tertanda tangan, yang ketiga itu ada pembukuan traktur penjualan, yang keempat ada surat traktur penjualan, dan yang kelima ada nota pembayaran, dan yang terakhir itu ada laporan keuangan. Selanjutnya ada job description siklus pendapatan. Ini dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama itu konsumen. Konsumen itu menikmati hasil barang atau produk dari perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhannya ataupun keinginannya. Konsumen juga memberikan barang yang ingin diretur kepada perusahaan sehingga konsumen mendapat barang yang baru. Dan juga di sini konsumen membayar barang yang telah dibeli. Yang kedua itu ada bagian kasir. Bagian kasir ini yang pertama itu ada membuat surat retur penjualan dari transaksi tunai dan kredit. Yang kedua itu ada membuat surat pernyataan piutang rangkap 3 yang akan diberikan kepada pimpinan untuk ditandatangani dan untuk sebagai dasar dari pembuatan laporan keuangan dan juga untuk diarsipkan. Yang ketiga itu ada membuat nota pembayaran untuk konsumen. Dan yang keempat itu ada menerima barang yang akan diretur dari konsumen lalu diberikan kepada bagian gudang. Kategori ketiga itu ada akuntan. Akuntan di sini melakukan pencatatan dari transaksi yang telah dilakukan seperti transaksi pembayaran, retur, dan pengeluaran barang dari gudang. Dan yang kedua itu membuat laporan keuangan. Selanjutnya kategori keempat yaitu bagian gudang. Bagian gudang di sini yang pertama itu mengecek stok barang di gudang, dan yang kedua itu menukar barang dari konsumen serta membuat surat pengeluaran barang. Yang terakhir ada pimpinan. Pimpinan di sini yang pertama itu menerima laporan keuangan dan menyimpannya sebagai arsip, dan yang kedua itu tugasnya menandatangani surat persetujuan piutang untuk diberikan kepada konsumen. Dan yang terakhir di sini saya akan mempresentasikan yaitu prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur penerimaan kas di sini ada 3 jenis, yaitu prosedur penerimaan kas over the counter sales, yang kedua prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales, yang ketiga yaitu prosedur penerimaan kas dari credit card sales.
Nah, yang pertama prosedur penerimaan kas dari over the counter sales, yaitu penjualan tunai yang dimana pembeli datang langsung ke perusahaan, melakukan pemilihan barang, lalu melakukan transaksi jual beli yang dimana pembeli akan memberikan cashnya atau uangnya ke kita. Nah, terus yang keduanya itu prosedur penerimaan kas cash on delivery sales, yang dimana cash on delivery sales ini adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos atau perusahaan angkutan umum atau angkutan lainnya dalam penyerahan barang. Jadi barangnya kita kirim dulu, nanti uangnya atau kasnya akan kita terima setelah proses pengiriman. Dan yang terakhir adalah prosedur penerimaan kas dari credit card sales, yaitu salah satu pembayaran bagi pembeli dan penjual yang dimana barangnya sudah terjadi namun berbentuk kredit, jadi diterimanya di akhir transaksi atau di akhir tanggal jatuh tempo. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 1 tentang penerimaan kas masuk. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.